kalau sinematek kan berpikirnya tidak seperti itu. Ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi akan diperlukan oleh generasi berikutnya. Sama dengan hari ini kita membutuhkan karya-karya tahun 35 tahun, nah gitu. Format film sekarang kebanyakan DCP. Nah, karena tidak ada orang menjual DCP ya mungkin kita beli DVD. Nah, kalau nanti nggak ada ya mungkin ya kita cara lain dengan nego teman-teman. Nah, dan itu memang iya banyak peneliti ke sini, banyak mahasiswa belajar di sini. Itu memang seperti itu, dia ingin melihat Indonesia, referensinya film. Kalau pemerintah itu, kalau produser film atau orang-orang film ini kesadaran terhadap pengarsipan film sendiri bagaimana? Dulu luar biasa. Ini semua terkumpul, saya lihat seluloid ini terkumpul karena kesadaran orang-orang film itu bersama Pak Misbah. Meskipun itu juga tidak mudah gitu aja ya. Nah kalau dibandingkan sekarang tentu kesadaran itu menjadi berbeda, mungkin agak lain gitu atau berkurang sebutlah begitu ya. Barangkali kan karena ada begini, sekarang itu kan kalau dulu itu kan seluloid ya film, sehingga ketika dia simpan sendiri di rumah pun akan rusak, atau makan biaya banyak gitu, sehingga ya udahlah sinematek aja kan gitu. Nah kalau sekarang kan mungkin muncul anggapan bahwa hanya digital, disimpan di hard disk atau LTO atau apa, bahkan mungkin di disk itu ya. Nah, sehingga merasa tapi kan kalau sinematek kan berpikirnya tidak seperti itu. Ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi akan diperlukan oleh generasi berikutnya. Sama dengan hari ini kita membutuhkan karya-karya tahun 35 tahun, nah gitu. Nah, dalam konteks itu menurut saya kesadaran teman-teman film sekarang kurang. Artinya untuk menambah koleksi dengan kendala yang dihadapin tadi bagaimana? Itu tadi ada yang kita beli sendiri. Iya. Menambah koleksi ya? Iya, ada yang kita beli sendiri, ada yang ya kan ada ya tentu kemudian misalnya kan sekarang misalnya gini, format film sekarang kebanyakan DCP. Nah, karena tidak ada orang menjual DCP ya mungkin kita beli DVD. Nah, kalau nanti nggak ada ya mungkin ya kita cara lain dengan nego teman-teman. Nah itu pertama ya, tapi memang belakangan ini DVD kan juga nggak ada, jadi kita memang susah beli. Nah lalu apa cara berikutnya? Nah biasanya ada festival. Nah dulu kan FFI itu misalnya dia kan penjurian gitu ya. Nah itu kan film-filmnya ada materi fisik filmnya. Nah itu habis itu kan daripada dibuang, daripada itu kan kita tampung, kita rawat dan sebagainya itu. Nah yang ketiga ada juga beberapa yang teman-teman film itu memang memberi entah dalam konteks memang untuk disimpan ataukah pas kebetulan kayak gini kita menyelenggarakan festival atau kemarin Sinematek dengan Italia bekerja sama memutar film Indonesia di sana. Nah itu filmnya boleh kita simpan. Jadi ada banyak cara untuk itu. Tetapi memang tidak semangat dulu gitu ya untuk orang-orang film untuk menaruh filmnya di sini. Kalau saya ngelihatnya agak tragis tuh kalau mendengar cerita Mas Agis kayak gitu apa. Artinya kan film itu kan kadang-kadang malah mencatat sejarah suatu peristiwa kejadian di tahun itu kita lihat film kan misalnya baik itu dari kultur budaya, dari kultur apa. Bahkan saya kan sudah 3 tahun ini memakai tagline melihat Indonesia merawat ingatan. Ya kan artinya kita bisa melihat Indonesia ini sekaligus merawat ingatan bisa lewat film ini. Dan itu memang banyak peneliti ke sini, banyak mahasiswa belajar di sini, itu memang seperti itu, dia ingin melihat Indonesia, referensinya film, dan itu bisa dilihat dari film-film yang disimpan di sini karena nyari di mana-mana juga susah. Gitu. Bener. Ya tragis. Ya nggak sampai tragis lah, tapi kita kira orang kan sering ngomong pengarsipan itu penting, apa penting. Semualah yang datang ke sini, termasuk teman-teman film, wah ini penting. Nah, dulu kan ada istilah setiap menteri ganti juga berkunjung ke sini gitu. Tapi kalau yang ditanyakan bantuan tadi ya cukup bantuan itu support bahwa arsip itu penting, ini penting gitu. Nah, seperti kita tahu, hampir 2 tahun ini kita kan diserang pandemi. Dalam situasi pandemi ini, bagaimana Sinematek sendiri dengan ini? Iya, kebetulan
pandemi itu kan sudah hampir 2 tahun ya lalu dan Maret, dan kebetulan kantor Sinematek itu kan luas Mas Iqbal ya. Ada lantai 5, lantai 4, dan karyanya kan dikit ya. Sekarang tuh 8, 9 gitu ya. Sehingga dalam hal jaga jarak apa-apa itu ya otomatis lah, orang kantor segini luas orangnya dikit, itu pertama. Kedua, masker gampang dipatuhi kan dan sebagainya. Sehingga selama pandemi itu sesungguhnya Sinematek jalan terus ya. Meskipun kita tetap prokes gitu ya. Nah, dan bahkan selama pandemi itu Sinematek lebih banyak kedatangan peneliti Mas Iqbal. Karena orang-orang itu merasa daripada bengong apa-apa lebih enak di perpustakaan, nongkrong berhari pakai masker, melakukan penelitian, nonton film sendiri ya. Kita kalau nonton film sendiri kan gratis di sini. Film-filmnya itu. Sehingga selama pandemi ini justru kalau kita ngomong itu Sinematek banyak kedatangan, meskipun tidak berduyun-duyun ya, selalu ada. Gitu. Untuk dana. Sehingga kalau misalnya kita grafik itu ya, selama pandemi justru tingkat kunjungan ke Sinematek itu meningkat, terutama kualitasnya, karena yang datang biasanya benar-benar peneliti, penulis buku, bahkan ada orang luar negeri, kemarin dari Korea, sebelumnya dari Perancis ya, kayak begitu, dengan prokes, karena mereka merasa ya udah asik aja, saatnya merenung barangkali kan, karena di luar juga nggak bebas dan sebagainya gitu. Nah soal seperti kita ketahui kan produksi film sebenarnya nggak berhenti, cuma ya. Untuk ditayanginnya yang menjadi persoalan kan. Ya. Nah, apakah dalam kaitan penambahan koleksi ada berpengaruh drastis dengan Sinematek? Oh enggak, kalau penambahan koleksi dipandang dari situ kita tadi mungkin istilahnya agak tragis gitu ya, karena gini, dari misalnya rata-rata sebelum pandemi aja, misalnya kalau produksi film Indonesia, film bioskop itu setahun 140, itu belum tentu kita mampu membeli atau bisa membeli 30 film gitu ya kan, bisa dapat 10, 20 aja udah bagus gitu ya. Nah, gitu, sehingga ya tidak berpengaruh misalnya pandemi kemarin produksi hanya 5 atau bahkan ya sama aja kita gitu. Jadi memang ketika produksi film banyak pun sebenarnya kita tidak cukup punya kemampuan untuk bisa sepenuhnya mengoleksi film, menambah koleksi gitu ya istilah Anda. Karena itu tadi kan belum tentu ada film yang dijual, belum tentu ada film yang rela diserahkan ke sini oleh pemiliknya. Ada film yang dihibahkan atau kita beli gitu, atau kita pinjem gitu. Setelah era digital ini ya, setelah era digital ini. Tapi film-film pemenang festival, Citra atau lain anugerah apapun pasti disimpan di sini nggak, di Sinematek? Kita berusaha menyimpan, tetapi apakah pihak panitia FFI terutama belakangan ini punya kesadaran itu, saya kira nggak. Tapi ketika dulu saya masih aktif di FFI sampai tahun 13 itu memang begitu tadi yang saya bilang, jangankan film-film yang menang Piala Citra gitu ya, yang habis penjurian itu kan biasanya penjurian, apalagi trennya sekarang kan digandakan tuh di DVD, itu kan habis FFI pada gemletakan kemana. Nah, karena kita punya kepedulian pada arsip, nah itu waktu itu saya belum Sinematek, nah, saya panitia FFI saya serahkan ke Sinematek gitu. Nah, yang sekarang ini memang saya nggak tahu FFI panitianya kesadaran terhadap pengarsipan bagaimana, tetapi paling tidak 2-3 tahun ini nggak ada itu. Terus yang berikutnya adalah kita sendiri berusaha mencari, bahkan kita juga mendata ya, tahun ini yang menang ini, tahun ini ya. Selain materi fisiknya itu coba kita cari gitu. Tadi kan kebetulan juga bicara soal digitalisasi, ada beberapa juga Sinematek melakukan semacam restorasi ya, film-film kayak Darah dan Doa, kereta api terakhir dan seterusnya. Program itu dijalankan terus atau bagaimana tuh? Ya, sebenarnya gini, Sinematek itu restorasi itu adalah sesuatu pekerjaan yang biayanya besar ya, Pak Iqbal ya, Mas Iqbal ya. Dan Sinematek sebenarnya secara yang benar gitu ya, itu tidak pernah melakukan restorasi sendiri, itu pertama. Yang kedua, pernah melakukan restorasi kerjasama dengan pihak lain, itu yang film Lewat Jam Malam itu, yang dengan Itali, bantuan Singapura yang kemudian dilakukan. Nah, selebihnya ini restorasi ini sebenarnya tidak ada kaitannya secara resmi dengan Sinematek. Memang saya dengar atau saya tahu lah ada tadi Darah dan Doa, Kereta Api Terakhir, tapi sesungguhnya itu nggak ada kaitannya dengan Sinematek, gitu. Karena memang pertama, Sinematek tidak menyimpan hasil restorasinya. Jadi kalau yang dikatakan restorasi itu kan ada film, nah ini direstorasi supaya bentuknya seperti semula, sebagus semula, lalu kita simpan. Nah,
atau paling tidak secara administrasi, oh ya memang ada data atau arsip-arsip yang mengatakan bahwa pernah lakukan restorasi, barangnya ada dan sebagainya. Nah, ini kan nggak ada. Yang ada itu tadi lewat jam malam. Nah, sehingga barangkali yang Anda dengar restorasi itu mungkin dilakukan oleh pihak lain, gitu. Ada keinginan sendiri ya dari Sinematek? Ya ingin, tapi kan kita tahu diri, Mas Iqbal. Kita tahu diri, restorasi satu film itu bisa 1,5 miliar ya, dan sebagainya. Kita tahu diri lah, kita nggak mungkin lah membiayai film itu. Gitu. Coba bekerja sama dengan... Oh iya, kita berusaha, kita dengan teman-teman, ada yang sama, kasus jam malam itu kan seperti itu. Ada sejumlah teman membuat proposal untuk merestorasi jam malam, lalu diterima proposal itu oleh Singapura, lalu dilangsungkan gitulah. Nah itu iya, tapi kan kerjasama ini juga harus kita lakukan, ya namanya kerja sama kan gitu. Jangan sampai ada yang kerja, ada yang tidak sama, kan gitu, kira-kira gitulah. Seluloid itu memerlukan gudang yang luas dengan tingkat AC yang tinggi karena suhunya harus tidak boleh di atas 12 derajat Celcius gitu ya. Kemarin sempat rusak, begitu naik menjadi 15 saja harus panggil teknisi dan sebagainya. Nah,